Jelasin sama lu orang ya. Pada video gue yang kedua kemarin terkait dengan gue berniat untuk membela Hasan Busri dengan adiknya sebagai lawyer ya, ada aja netizen bahasa gue dipermasalahin, diperkarain, katanya gue nggak ada ongkos lah ke Madura, gue nggak ada inilah, gue nggak punya inilah, minta nggak punya biaya lah. Halo, assalamualaikum pemirsa Alifanda YouTube channel dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu ya guys ya. Terkait dengan viralnya peristiwa Carok yang menggegerkan masyarakat Indonesia, khususnya dunia maya, di mana dalam kejadian itu menewaskan 4 orang dan pelakunya adalah kakak beradik, yaitu Hasan dan Wardi. Kini keduanya pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di salah satu Polres di Jawa Timur. Tapi yang menariknya dalam kasus ini, karena kedua pelaku ini justru malah mendapatkan pembelaan dan dukungan dari warganet ataupun netizen di Indonesia ya guys ya. Mau itu dari TikTok, Facebook, dan YouTube. Tidak dari kalangan netizen saja, bahkan sampai beberapa pengacara pun angkat bicara dalam kasus ini dan siap bela Hasan dan Wardi. Salah satu pengacara itu adalah Muhammad Firdaus Oiwobo SH.MH atau biasa disapa Firdaus Oiwobo. Menurutnya pengacara ini lewat akun media sosialnya rajin membagikan postingan tentang pembelaan terhadap Hasan dan Wardi. Pengacara ini beranggapan Hasan dan Wardi ini harusnya dihukum ringan saja, karena Firdaus beranggapan kedua tersangka ini hanya melakukan pembelaan diri. Baiklah pemirsa, seperti apa tanggapan pengacara ini mengenai kasus ini, dan benarkah dirinya akan membela kedua pelaku ini? Mari kita simak guys. Kenapa Kenapa Hasan Busri dan adiknya ini harus dibebaskan ya? Ini dengar baik-baik nih, pasal 49 KUHP ya ayat 2 itu sudah menjelaskan setiap orang membela dirinya secara terpaksa. Ayat 1 pun ada menjelaskan bahwa ketika diserang kehormatannya, kesusilaan dan lain-lain. 49 KUHP itu coba maknai ya, ini membela diri dengan terpaksa. Coba kronologisnya, Anda lihat kronologisnya ya. Almarhum pelaku ya sudah menjadi korban saat ini, dia menyorot dengan sengaja dan menggeber-geber motornya di depan Hasan Busri, itu menurut kronologinya. Lalu Hasan Busri menegur, mau kemana kak? Lalu almarhum turun menampar, menyekek, lalu ngeluarin celurit. Akhirnya terjadi perdebatan, dipisahi oleh masyarakat dan Hasan Busri pulang untuk membela diri karena ditantang. Saya tidak akan kemana-mana, saya tunggu di sini. Nah setelah Hasan Busri ambil celurit, balik lagi ke tempat, ternyata benar menunggu dengan kawan-kawannya 10 orang. Lalu yang menyerang 5 orang, menyerang duluan loh mereka 5 orang. Gitu. Artinya di sini udah ada niat untuk membunuh Hasan Busri dari si korban. Dan Hasan Busri juga sudah menjadi korban karena ditampar lebih dulu oleh si korban ini yang namanya Mat Tanjar. Nah ini sudah nggak mungkin bisa dipidana Hasan Busri, nggak bisa, apapun dalilnya tidak bisa, dan harus dibebaskan karena perintah undang-undang harus dilaksanakan. Kalau mengacu pada pasal 184 KUHP ya, ayat 2 tentang keributan atau terjadinya pergulatan atau pergumulan ya, itu ancamannya hanya 1 tahun sekian kok, nggak bisa dipidana juga, nggak bisa ditahan juga, itu nggak bisa ditahan juga. Karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan, dilakukan penahanan dalam proses penyelidikan. Itu. Kalau mengacu pada pasal 184 KUHP ayat 2. Itu. Jadi caroknya betul masuk ke pasal 184. Tapi mensreanya siapa yang duluan? Justru rombongan Mat Tanjar almarhum ini bisa dikategorikan pasal 170 351. Penganiayaan dan pengeroyokan bisa kena. Nah anak yang bebas ini, yang 10 orang ini, yang katanya 6 orang yang bebas yang tadinya mau ngeroyok ya, tapi yang mengeroyok 1 yang selamat, itu juga bisa kena pidana dan dia bisa ditangkap. Kalau polisi ingin menerapkan hukum ini adil seadil-adilnya, ya anak yang mengeroyok itu, yang bebas tuh, yang tidak meninggal,
yang kabur itu juga harus ditangkap. Dia telah berniat untuk mengeroyok Hasan Busri. Dia kena pasal 170 tuh, ancaman hukumnya di atas 5 tahun loh, harus ditangkap. Nah, solusi terbaiknya ya, kalau menurut saya, ini paguyuban turun tangan di sini. Keluarga besar turun tangan, mendamaikan mereka berdua, ya, karena ini kedua belah pihak yang sedang berselisih didamaikan, karena mendamaikan umat manusia yang sedang berselisih itu adalah pahala. Tanpa harus melaksanakan administrasi hukum, baik pidana maupun perdata, sebaiknya udahlah jalan musyawarah yang kita tempuh. Restoratif justice kalau kata Kapolri. Ajukan itu, kumpul bersama-sama keluarga, ya, islah, lalu minta maaf, saling menyadari. Nah, ini tokoh masyarakat harus memberikan edukasi bahwa tidak baik kalau tradisi carok ini dijalankan terus, karena berseberangan dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Gitu. Jadi itulah yang saya bilang tadi. Nah, ini jalan satu-satunya daripada saling penjara, saling ini ya udah, yang udah ya udah, saling maafkan. Ya, dua-duanya berdamai dan Hasan Busri keluar dengan adiknya dari penjara, semuanya bebas. Itu baru solusi terbaik. Tapi kalau bersikeras mau menjarakan Hasan Busri, ya kan, lalu yang ini bebas, nggak bisa. Ini akan kena pidana, yang satunya yang rombongannya Mat Tanjar yang masih lolos ditangkap, ini kena pidana. Hasan Busri bisa membela dengan pasal 49 karena dia diserang kehormatannya, gitu. Diserang kehormatannya, kesusilaannya, diserang nyawanya, dan dia membela diri secara terpaksa. Itu makna dari pasal 49 KUHP. Ya, ada yang bilang, "Bang, tolong bantu Hasan Busri, Bang. Gimana caranya? Hasan Busri dan adiknya tidak bersalah." Ya, betul. Hasan Busri dan adiknya tidak bersalah dan harus dibebaskan. Sesuai dengan pasal 49 KUHP, ya, terkait dengan membela diri secara terpaksa, membunuh dengan cara terpaksa. Saya siap. Tapi untuk ke Maduranya bagaimana? Saya jauh banget. Pada dasarnya apabila saya diundang, saya siap mendampingi Hasan Busri sebagai pengacaranya. Terima kasih. Baru bangun tidur pada nanya nih, WA banyak banget inbox. Aduh, pusing. "Bang, bantu Hasan Busri, bantu Wardi. Adiknya tidak bersalah." Iya, tidak bersalah. Iya, betul, akan saya bantu. Tapi bagaimana? Saya nggak tahu nih nomor kontak keluarganya atau siapa. Bagaimana? Ada yang bisa bantu nggak menghubungi dengan keluarganya? Kalau keluarganya yakin dengan saya akan bantu sebagai kuasa hukum. Ada nggak yang bisa bantu kontak ke keluarganya Hasan Busri? Itu aja. Kalau masalahnya hukum itu, aduh, saya udah biasa ngurusin hukum-hukum seperti itu, gitu loh. Jadi saya tanya sekarang kepada netizen, ada yang bisa menghubungi nggak ke keluarganya Hasan Busri? Itu. Dan masalahnya Hasan Busri ini keluarganya mau nggak nunjuk saya sebagai pengacara? Itu dulu. Ya, kalau saya sih hanya memberikan advice saja, biar mungkin ada pengacaranya di sana yang bisa menjalankan itu, gitu. Kalau mempercayai kepada tim saya, law firm saya di Jakarta, siap, kami juga akan saya bantu maksimal, insya Allah. Yo, yang mau ikut gerakan saya, bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdi dari tahanan polisi. Siapa? Tunjuk tangan. Ya, acuannya kemana? Acuannya ke pasal 49 KUHP. Karena setiap orang yang membunuh secara terpaksa tidak bisa dipidana. Contohnya, ya, penjaga ternak yang membunuh perampok di Serang atau di Cilegon, itu dibebaskan oleh polisi dan kejaksaan. Nah, begitu juga sama dengan Mat Hasan dan Mat Werdi. Ini harus dibebaskan. Makanya kalian siapa yang mau tunjuk tangan? Saya pelopornya. Bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdi. Bapak Kapolri, tolong bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdi agar mereka bisa menghirup udara bebas. Karena ini telah, ya, menyalahi prosedur daripada proses hukum acara. Kalau menurut saya, ya, tolong bebaskan. Karena kedudukan Mat Hasan dan Mat Werdi hampir sama dengan si pengembala yang menjaga ternak yang membunuh maling, ya, pada saat ternaknya ingin dicuri. Itu sama loh dengan menggunakan pasal itu. Jadi itu acuannya, salah satunya, ya. Terima kasih. Ayo tunjuk tangan siapa yang mau bebaskan Mat Hasan bersama saya. Ayo.
Itulah tanggapan yang dilayangkan Firdaus Oiwobo yang diunggah lewat akun media sosialnya guys. Tapi guys, dibalik niat baik pengacara itu untuk membantu Hasan dan Wardi, ada saja netizen yang membuli pengacara ini guys. Dan pengacara itu pun menanggapi lagi bulian netizen itu lewat unggahan media sosialnya lagi guys. Seperti ini dia. Halo, jadi gue jelasin sama lu orang, ya. Pada video gue yang kedua kemarin terkait dengan gue berniat untuk membela Hasan Busri dengan adiknya sebagai lawyer, ya. Ada aja netizen bahasa gue dipermasalahin, diperkarain. Katanya gue nggak ada ongkos lah ke Madura, gue nggak ada inilah, gue nggak punya inilah, minta nggak punya biaya lah. Gue ini caleg, lu tahu caleg DPR RI kan? Berapa miliar nih butuhin? Caleg DPR RI. Gue udah setahun sosialisasi bolak-balik ke NTB aja nyampe. Gue ngirim mobil 6 unit aja nyampe, tuh Pajero apa segala, ya, ke dapil gue nyampe. Masa gue ke Madura kagak nyampe? Nah, merem aja nyampe pakai kereta Pasar Turi nyambung lagi Madura. Murah banget harganya. Biaya makan gua sama anak bini aja tiap hari 3 juta, 4 juta, 5 juta tiap hari. Masa gua ke Madura nggak nyampe? Gitu loh. Jadi bukan masalah itu, ya, bukan masalah itu. Yang gue bilang kan, duh gimana ya ke Madura? Maksud gue tuh, yang pertama, ya, pertimbangan gue di sana banyak pengacara, gitu loh. Yang kedua, di sana kan ada tradisi carok. Tradisi carok itu sudah, walaupun tidak ada aturannya, tapi tradisinya sudah turun temurun mungkin ya. Carok itu, gitu. Tradisi sudah korban nyawa. Nah, gue datang ke sana takutnya malah blunder, gitu loh. Makanya kenapa gue bilang harus ada pengacara. Video gue yang awal gue bilang kan harus ada pengacara, makanya gue kasih masukan. Kalau memang gue diperkenalkan untuk membantu, gue bergabung dengan pengacara Madura itu. Masukan gue dalam surat kuasa, gitu loh. Gue tim pengacara yang di Madura itu, pengacaranya keluarganya Hasan Busri, gitu loh. Masukan gue di situ karena gue niatnya memang mau menolong, bukan mau minta duit. Gimana lu ah? Masa gue nyalek puluhan miliar mampu? Ini kagak mampu ke Madura. Lucu lo ya netizen ya, kebanyakan susah sih lo ya. Jangan kelamaan susah bergaul nih orang kayak gue, jet set ya, biar lo paham cara hidup enak gimana. Oke, makasih. Ya, seperti itulah tanggapan dari pengacara Firdaus Oiwobo SHMH itu guys, mengenai niat baiknya untuk membantu Hasan dan Wardi. Oke guys, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.